Halo, apa kabar saudara-saudaraku? Karena bulan Ramadan nih pakai saudara ya kan, biasanya kan pemirsa. Ya pokoknya apa kabar pemirsa singkat berita atau siber se-Indonesia. Semoga sehat-sehat ya. Dan semoga kesehatan ini terus ada menempel pada kita. Karena walaupun bulan puasa seperti saat ini, cobaan tampaknya bukan cuma akan datang dari sisi menahan lapar dan dahaga, tapi kita juga harus benar-benar menahan emosi jiwa karena ada aja kasus-kasus dan drama di negeri kita tercinta Indonesia. Benar nggak? Ya, singkat berita hadir lagi dengan tema-tema yang spesifik kita pilihkan. Pokoknya maksud singkat berita atau siber itu ini nih ya, cara singkat lah untuk kita semua paham berita. Nah, salah satu kasus yang cukup bikin esmosi, itu saking emosinya jadi esmosi, ya. Apalagi kalau bukan skandal korupsi besar di Pertamina yang terungkap kepada publik. Ini skandal loh, ya, bukan cuman kasus gitu. Mengingat kerugian negara kabarnya mencapai 193 triliun rupiah. Itu baru selama 1 tahun. Sementara praktek korupsinya diduga terjadi sejak tahun 2018 sampai 2023. Berapa tahun tuh? 5 tahunan kan? Nah, berapa tuh kerugian negaranya? 5 kali 193 triliun. Hitung sendiri deh. Banyak pokoknya ya. Makanya lah, udahlah, nggak usah dihitung. Kelamaan. Intinya tuh kita kesel karena masih ada korupsi yang begitu besar di perusahaan yang harusnya menjadi kepercayaan rakyat. Nah, yang paling bikin esmosi, ya, bikin sakit hati, karena kasus korupsi Pertamina itu kita semua nih, Anda, saya kena tipu. Beli BBM di SPBU Pertamina Pertamax maunya. Tapi ternyata kualitasnya Pertalite. Kita mau nolongin pemerintah loh. Kita nggak mau ngambil Pertalite yang disubsidi untuk rakyat menengah ke bawah. Saya mau mencoba Pertamax deh bantuin pemerintah. Ditipu juga gua. Ya nggak? Aduh, pedih hati ini. Sakitnya tuh di sini sebagai rakyat. Bener nggak? Ampun deh ya, kok gitu-gitu amat sih nih ya Pertamina. Anyway, saat ini untuk skandal korupsi Pertamina ini sudah ada 9 tersangka yang hampir semua adalah para petinggi di Pertamina dan anak usahanya. Catat, ada juga dari kalangan swasta. Ini sebuah perusahaan mitra dari Pertamina yang selama ini dikenal untouchables, nggak tersentuh, alias tidak tersentuh sama sekali sebagai mitranya gitu ya. Nah, tapi sepertinya ini semua belum cukup bagi publik. Karena publik masih bilang, masa sih cuma segitu aja, cuma mereka-mereka aja yang terlibat. Nah, maka muncullah beberapa nama besar yang disebut oleh publik. Karena publik merasa ini juga harus diperiksa dong. Misalnya Basuki Cahayapurnama atau kita kenal sebagai Ahok yang adalah mantan komut atau komisaris Pertamina. Ia bertugas sebagai komutus sejak tahun 2019, berhenti tahun 2024 karena akan fokus mendukung capres pilihan partainya, ya nggak? PD Perjuangan. Kita semua ingat kan? Nah, Kejaksaan Agung sih udah bilang, katanya memang mau memanggil Ahok buat klarifikasi. Nah, kenapa? Karena selama periode dugaan praktek korupsi itu berlangsung, Ahok menjabat sebagai komisaris utama di Pertamina. Nah, ini menarik sih kalau benar terjadi ya pemeriksaan tersebut. Karena selama ini Ahok itu terkenal blak-blakan orangnya. Bahkan kalau perlu dia bisa ngamuk untuk sesuatu yang dianggap benar. Benar nggak? Dan nggak segan tuh protes kalau ada yang dirasa nggak benar. Ingat kan, waktu jadi komut, Ahok juga rajin banget kritik manajemen Pertamina. Nah, dengan adanya skandal korupsi kali ini yang begitu besar, nipu rakyat di SPBU, publik jadi bertanya-tanya nih, pengen tahu sebenarnya. Apakah Ahok tahu soal kasus ini dari dulu begitu ya? Atau Ahok sama sekali nggak tahu sama sekali? Sampai nggak kedengeran Pak Ahok itu bicara soal ini. Karena skandal sebesar ini harusnya ya udah besar berlangsungnya cukup lama kan 5 tahun. Nah harusnya kan nggak mungkin dong kasus seperti ini tuh diputuskan oleh sebagian orang aja. Benar nggak? Pasti dong ada yang atas yang tahu. Itu bayangan kita sebagai rakyat. Atau Pak Ahok justru jadi bagian dari puzzle ini. Nah mudah-mudahan ini semua jadi terjawab. Jadi kita layak tunggu tuh babak baru dari kasus skandal besar
dan korupsi di Pertamina karena Pak Ahok sendiri menyatakan siap untuk diperiksa Kejagung dan akan membantu membongkar tuntas kasus ini. Selain Ahok, publik juga merasa ada lagi nih orang yang harus ikut tanggung jawab. Siapa lagi kalau bukan Erick Thohir, Menteri BUMN, yang harusnya memegang kendali dong atas Pertamina, salah satu BUMN terbesar. Kok bisa sih lolos upaya-upaya korupsi sebesar ini dari pantauan Pak Menteri? Ya nggak? Nah, tapi sayangnya Kejagung untuk Erick Thohir belum memastikan apakah akan ada pemeriksaan terhadap dirinya. Kalau menurut Kejaksaan Agung, tergantung penyidik ketika diwawancara wartawan. Jadi, baiknya kita menanti aja lah, ya. Seperti kita menanti bagaimana Pak Erick Thohir pasca skandal korupsi besar di Pertamina ini menyatakan dia bakal merombak Pertamina. Oh, iya, setelah kasus ini Pak Erick Thohir memang langsung pasang badan tuh, menyatakan akan melakukan perombakan total direksi Pertamina bla bla bla. Nah, Pak Menteri kemana aja sih selama ini? Kan harusnya ada pengawasan yang dilakukan berkala, struktur, sampai semua harusnya ketahuan. Sampai 5 tahun nggak terdeteksi, itu luar biasa sekali. Karena ini bukan cuma nyolong dikit-dikit, ini nyolongnya gede gitu loh. Ya, dan selalu deh, skandal korupsi segede gini nih, semua akhirnya baru komen, baru bergerak, baru pasang badan begitu ya, setelah rame di media, rame di publik. Atau perombakan ini memang tujuannya, benar nggak? Ini namanya apa ya, konspirasi teori. Kita berpikirnya boleh dong sampai di sana. Skandal dibongkar, sebenarnya tujuannya memang melakukan ganti pemain dalam tanda petik. Ingat kan tadi saya sempat sebut di atas, ada mitra Pertamina yang selama ini untouchable, tidak tergantikan. Kini jadi tersangka melalui anaknya atau putranya. Ingat juga kan kasus korupsi timah yang begitu besar? Sama kan ini, ada pemain lama di timah yang sepertinya tidak tergantikan. Akhirnya jadi tersangka dan muncul perusahaan atau pemain baru. Nah, ya nggak? Mungkin seperti itu. Tapi kan kalau mungkin kita harus nunggu. Jadi bolehlah ya si bertitip pesanlah ke Pak Menteri atau ke pemerintah. Kalau memang mau ada reformasi besar-besaran di Pertamina, mohon jangan sekedar gimmick. Bener-benerlah dilakukannya. Biar setelah dirombak nanti, Pertaminanya bagus. Jangan nanti malah regenerasi koruptor. Tolonglah Pak, jangan ya. Ini yang paling penting. Jangan tipu rakyat lagi. Nah, mudah-mudahan begitu. Ya. Sekarang kita pindah ke bulan suci, bulan Ramadan. Kita soroti yuk bulan Ramadan. Begini, perhatikan kalau lagi bulan Ramadan, pemerintah kita yang tercinta, siapapun presidennya, tiap jelang Ramadan dan Lebaran, itu selalu sibuk dengan upaya yang saya sebut heroik untuk mengendalikan harga sembako, 9 bahan pokok. Saya bilang heroik karena dilakukan tiap tahun dan selalu gagal ya. Upaya untuk jadi pahlawan dari pemerintah tuh untuk rakyatnya menjaga nilai harga sembako stabil gagal terus. Misalnya aja tahun ini, pemerintah kembali dengan jurus andalan. Atau lebih pas kalau saya bilang supaya pas sama dunia persilatan gitu ya, jurus langganan ya, jurus andalan. Jurus yang sudah lama di dalam dunia persilatan pemerintah Indonesia ini jurus operasi pasar. Udah pernah dengar dong jurus operasi pasar ini? Sering bener ya malah ya. Nah, persisnya di semua media, pemerintah tuh akan bilang, kalau terjadi lonjakan harga sembako, pemerintah siap menggelar operasi pasar. Jangan khawatir. Kedengeran keren kan? Dari tahun ke tahun. Karena operasi pasar ini harusnya bukan hanya jual sembako di pasar, pasar murah dengan harga yang terjangkau oleh rakyat, tapi esensinya juga pengawasan harga di pasar. Ya, tapi jurus andalan ini selalu always gagal, teman-teman. Ya nggak? Karena tetap aja tuh harga sembako menjelang bulan Ramadan naik dan nggak pernah turun lagi. Terus nanti jelang Lebaran, seminggu atau 2 minggu lah menjelang Lebaran, naik lagi harga-harga sembako. Benar kan ibu-ibu? Iya. Lah, di mana operasi pasarnya yang gembar-gembor disuarakan pemerintah tiap tahun bisa mengendalikan harga sembako? Ini maksudnya pemerintah tuh nggak bisa sebenarnya mengendalikan harga sembako. Tapi obral janji bisa. Kita kan jadi dengarnya begitu. Bayangin, walaupun tiap tahun janji ditebar, termasuk tahun ini, sebagai sesama rakyat nih, lebih baik
saya menghimbau, kita tuh harus siap mental. Siapkan aja isi dompet kita buat menghadapi harga yang naik lebih cepat dari ekspektasi gajian ataupun THR kita. Udah, jangan percaya janji pemerintah bisa mengendalikan harga sembako. Agak sulit. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan juga di media penuh semangat menyatakan pemerintah akan memastikan harga pangan utama tetap di bawah harga eceran tertinggi atau HET singkatannya. Misalnya beras, gula, dan minyak goreng merek minyak kita. Itu harusnya dijual sesuai HET, paling mentok begitu ya. Tapi kenyataannya di beberapa daerah harga beras, gula lebih mahal dari HET. Bahkan nih, catat nih, minyak kita yang merupakan program pemerintah untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng pada saat itu, malah sekarang langka di pasaran. Ini lucu, bin ajaib kan? Minyak kita yang harusnya dikontrol banget sama pemerintah, pemerintah juga bingung kemana tuh minyak kita. Ya, jadi boleh dong kita siap-siap aja dengan jurusan andalan berikutnya dari pemerintah, pasar murah. Nah, biasanya pemerintah kalau udah harga seperti itu melalui dinas terkait pemerintah di daerah tuh akan rajin menggelar pasar murah pas Ramadan. Tapi untuk bisa menikmati jurus dari pemerintah ini, kita juga harus punya ilmu. Ya, rakyat juga punya ilmu yang harus kita pelajari. Nama jurusnya harus kita kuasai itu jurus sabar antri. Karena biasanya kalau ada pasar murah di mana gitu ya, coba aja. Pasti kita harus sabar antrinya, panjang tuh. Nah, yang kemudian sering kita dengar malah sembako murah ini tuh ya cuma numpang lewat begitu aja. Paling yang kebagian nanti segelintir orang, ya. Pak RT, Pak RW ada yang main tuh, ya. Tapi kalau ada terjadi ya harus diperbaiki. Malah ada juga pedagang besar yang datang borong. Nanti dia jual lagi di pasar dengan harga yang lebih tinggi sedikit. Nah, udah gitu habis operasi pasar selesai harga langsung naik lagi atau meroket lagi. Persis kayak promo diskon atau flash sale di online shop. Ada batas waktunya, segera segera segera. Kalau udah lewat waktunya, harga normal lagi. Ya gitu deh. Udah hafal kita ya. Tapi aneh bin ajaibnya nih, setiap tahun walaupun udah pasti gagal, tapi jurus atau strategi yang sama itu tetap diulang oleh pemerintah. Mungkin harapannya hasilnya kali ini akan berbeda, mudah-mudahan. Padahal nggak pernah juga berbeda. Padahal kenaikan harga jelang Ramadan dan Lebaran udah tradisi yang pasti terjadi. Jadi mungkin udah saatnya nih pemerintah mencari inovasi baru. Bukan sekedar mengulang jurus lama yang hasilnya udah bisa ditebak. Nah, untuk kita pemirsa, sekali lagi, yuk kita siagakan isi dompet kita. Sama buka hati deh yang lapang ya, karena di Ramadan dan jelang Lebaran nih. Karena pemerintah yang baru saat ini tidak punya inovasi baru yang bisa kita harapkan untuk mengendalikan harga bahan pokok selama Ramadan dan jelang Lebaran. Sudah pasti harga akan naik. Nggak usah tunggu hari Senin. Karena ini bukan iklan properti. Benar nggak? Pemerintah lagi sibuk dengan urusan lain. Jadi kita siap-siap aja lah sendiri ya. Demikian Siber atau singkat berita kali ini. Saya Bayu Sutiono. Pamit. 3, 2, 1.